Engkau Yesus selamanya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, tidak ada harta yang terbaik yang bisa dibawa sampai kepada kekekalan kecuali Yesus Kristus, milik kami yang terbaik. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala syukur hanya kami peruntukkan kepada Dikau saja. Sebentar kami mau dengar firman-Mu. Biar melalui firman-Mu, Engkau mencelikan mata rohani kami. Supaya iman kami terus bertumbuh kuat menghadapi dunia yang semakin jahat dan sukar ini. Tapi pertolongan firman-Mu, itu yang memampukan kami. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu secara khusus. Dan kami sudah patahkan setiap tipu siasat setan kuasa gelap roh jahat. Dihancurkan dalam nama Yesus. Oleh darah anak domba ada kemenangan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat kita sekalian ya. Salam. Salam. Sungguh kita patut berbahagia karena Tuhan masih memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kita untuk kita boleh berada di tempat ini dalam menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah kita yang kita boleh lakukan, terutama ibadah raya kita setiap hari Minggu di tempat ini. Sekali lagi, syukur hanya bagi Tuhan saja. Sebab saudara, kita telah dengar firman Tuhan yang terus-menerus mengajak kita semua untuk diperlengkapi oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Dan kita sudah terima kebenaran firman Tuhan, betapa pentingnya buah Roh Kudus untuk tetap terlihat dalam hidup kita. Kenapa saudara? Karena buah itulah kekayaan kita. Ya, kekayaan kita adalah buah roh yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu 9 buah roh menurut Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23. Ya, kita tahu buah-buah roh inilah berkat untuk memampukan kita menjadi orang sukses di mata Tuhan. Ya. Dan saudara, buah roh yang pertama adalah kasih. Kasih adalah buah roh yang pertama, ya, merupakan kekayaan gereja Tuhan dalam perjalanan hidup menuju surga. Itu sebabnya kita harus paham betul, ya, apa yang disebut sukses menurut kehendak Tuhan, ya. Tentu saudaraku, sukses itu diukur dengan satu hal. Apakah kita sudah menyelesaikan kehendak Tuhan dalam hidup kita atau belum menyelesaikan? Ya, saudara, ini satu koreksi untuk gereja Tuhan, ya, pada masa kini. Ya, supaya kita jangan menilai sukses dengan cara yang salah. Ya,
Karena banyak kali orang menilai kesuksesan itu caranya salah. Ya. Caranya salah. Ya. Padahal saudara, kesuksesan utama dari kehidupan kita apabila kita berhasil melakukan kehendak Tuhan. Itulah dengan jalan mengasihi Tuhan. Memiliki cinta yang sejati. Itulah kesuksesan kita. Ya. Saya sudah terangkan dalam kebaktian yang lalu tentang Salomo. Ya. Kalau diukur dengan ukuran lahiriah, Salomo itu orang paling sukses. Tapi kalau diukur lewat kasihnya Tuhan, ya, ternyata Salomo orang yang paling gagal. Ya. Cara lahiriah ditunjukkan dalam 1 Raja-Raja pasal 4 dari ayat 29 sampai ayat 32. Ya. Ini ya satu kebanggaan dunia, saudara. Ya. Orang dunia pasti senang memiliki ini. Apa itu coba terus? Ayat 29. Ya. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar. Amat besar. Jadi di dunia ini kan kalau orang punya hikmat, pengertian atau kecerdasan atau IQ yang tinggi, wah ini satu kebanggaan. Ya. Dulu pada zaman saya, kalau kita bisa menyelesaikan pendidikan sarjana itu udah hebat loh. Ya. Masuk ke perkuliahan dulu ya itu satu kebanggaan. Ya, zaman-zaman saya itu, ya kalau kita kuliah ngambil apa, ya. Dan memang, ya bukan saja kebanggaan, tapi juga orang yang bisa menikmati perkuliahan dulu itu orang-orang yang orang tuanya paling tidak mapan, saudara. Ya. Mapan, saudara. Makanya saudara, karena satu kebanggaan dan menunjukkan suatu keberadaan, ya apalagi kalau tanya wisuda, ya itu sudah merupakan hari yang sangat bahagia, saudara. Sekarang aja saudara, orang selesai S1, ya udah biasa-biasa. S2 udah biasa-biasa, ya. Dengan gelar doktor udah biasa-biasa. Zaman saya pendeta masih sedikit sekali orang pendeta itu bergelar doktor. Ya. Pakai predikat di belakang STH aja, waduh bangganya bukan main. Apalagi sampai master. Ya. Sekarang S3 udah ya sudah di mana-mana, saudara. Ya. Hamba-hamba Tuhan karismatik pun sekarang ini sudah banyak yang memiliki pendidikan tinggi, saudara. Ya. Ternyata Salomo secara lahiriah patut dikagumi. Tapi kalau diukur dari ukuran sukses, ternyata Salomo itu orang yang paling malang. Sampai dia menulis kitab pengkhotbah. Sia-sia. 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 Padahal dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29 ini, Salomo memiliki hikmat dan pengertian yang amat besar. Tambah lagi serta akal yang luas seperti
dataran pasir di tepi laut. Ya. Ini saudara nggak ada tandingannya. Ya. Dari kepintaran, dari kehikmatan, bahkan dari akal. Salomo patut dibanggakan kalau dalam ukuran lahiriah. Terus Pak, terus. Ayat 30. Ya. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Iya. Jadi nggak ada tandingannya saudara. Melebihi hikmat segala Bani Timur. Melebihi segala hikmat orang Mesir. Pada zaman itu saudaraku, peradaban yang tertinggi, budaya yang tertinggi, pengetahuan yang tertinggi itu dimiliki oleh orang Timur dan Mesir. Tapi Salomo di sini dapat mengimbangi semua. Melebihi segala hikmat orang Mesir. Ini luar biasa saudara. Terus ia lebih bijaksana daripada semua orang, ya, daripada Etan, orang Ezrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol, sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. yang terus Ia menggubah 3.000 amsal. 3.000 amsal dia gubah. Terus Dan nyanyiannya ada 1.005. dia ciptakan lagu 1.005 judul lagu. Ini luar biasa. Penyair, pengkhotbah, ya, bahkan juga pencipta lagu. Bahkan Alkitab mencatat, ya, dia sangat dikenal, ya, populer sekali. Tapi saudara, kalau kita berbicara tentang ukuran sukses, ternyata Salomo adalah orang yang gagal total. Salomo adalah orang yang gagal total. Kenapa? Dia kehilangan kehendak Tuhan. Dia tidak bisa melakukan kehendak Tuhan seperti apa yang Tuhan harapkan. Akhir hidupnya ditandai dengan penyembahan berhala. Kecintaan Salomo kepada yang lain menggeser cintanya kepada Tuhan. Bahkan kitab raja-raja mengingatkan kita. Salomo mencintai banyak perempuan-perempuan asing. Jadi secara kehendak Tuhan, Salomo gagal. Oleh sebab itu saudara, kegagalan Salomo sebenarnya intinya kehilangan kasih Tuhan. Dia lebih mencintai yang lain daripada mencintai Tuhan. Maka saya selalu menekankan buah roh yang pertama. Kasih harus menjadi kekayaan yang paling utama dari hidup kita. Ini kekayaan yang paling utama. Terutama saudara, kekayaan yang tidak boleh digantikan
dengan kekayaan apapun di dunia ini. Oleh sebab itu saya menyampaikan ada 4 cara untuk membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Apa bukti kita mencintai Tuhan? Ya, jadi banyak orang mengasihi Tuhan. Apa buktinya? Ya. Poin yang pertama, cara kita membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita selalu menanti-nantikan Tuhan. Kita selalu menanti-nantikan Tuhan. Inilah bukti kita mengasihi Tuhan. Selalu merindukan Tuhan. Ya. Kenapa kita rindu sama Tuhan? Karena kita mengasihi Tuhan. Selalu ingin bergaul dengan Tuhan. Ya. Ini bukti kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Maka hukum yang terutama dan yang pertama, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Cintai Tuhan. Kenapa saudara? Saya buat alasan di sini. Orang yang selalu merindukan Tuhan, mencintai Tuhan, dialah yang berhak mendapatkan hal-hal yang indah dari Tuhan. Hal-hal yang indah dari Tuhan itu milik orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan. Yang terbaik dari Tuhan. Jadi kalau saudara tidak mencintai Tuhan dengan bukti saudara selalu menantikan Tuhan, gak akan dapat yang terbaik. Saya melihat perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Semua dapat bahagian di tanah Kanaan, kecuali orang Lewi. Tapi saudara tahu yang terbaik di tanah Kanaan diserahkan kepada siapa? Ternyata kepada Kaleb. Yang terbaik. Kalaupun yang lain-lain, suku-suku yang lain menganggap yang terbaik, termasuk Ruben, Gad, setengah suku Manase, menganggap sebelum menyeberang sungai Yordan itu tempat yang terbaik. Sebenarnya salah pandangan mereka. Yang terbaik itu selalu milik orang yang mencari-cari Tuhan. Yang indah. Bahkan kitab Yesaya 64 ayat 4 saudara. Ayat 4. Ya. Tidak ada telinga yang mendengar. Terus. Dan tidak ada mata yang melihat. Terus. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Stop dulu.
Tuhan bertindak kepada atau untuk orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Allah berbuat yang terbaik untuk orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Walaupun orang itu belum pernah mendengar, belum pernah melihat, tapi Tuhan sudah siapkan untuk orang yang menanti-nantikan Tuhan. Sekali lagi yang terbaik. Bahkan dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Saking yang terbaiknya. Coba. Ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis. Perhatikan, seperti ada tertulis. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. 1 Korintus 2 ayat 9. Ya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Jadi nggak pernah dilihat oleh mata. Ya. Belum pernah didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalau udah pernah dilihat, didengar, timbul dalam hati manusia, itu udah biasa-biasa. Ya, udah biasa-biasa. Ya, karena sudah didengar, sudah pernah dilihat, sudah pernah timbul dalam hati. Ya, misalkan saudara minta mobil lah, udah biasa mobil. Minta rumah, udah biasa. Ya. Minta supaya jadi orang kaya, udah biasa jadi orang kaya, banyak orang kaya. Tapi lebih dahsyat yang disiapkan Tuhan. Yang disediakan Tuhan untuk orang yang mengasihi Tuhan. Belum pernah dilihat, belum pernah didengar, belum pernah timbul dalam hati manusia. Dengan kata lain, inilah yang terbaik. Orang lain belum mempunyai, tapi Tuhan menyediakan terhadap orang yang cinta Tuhan. Saya melihat saudara, orang yang mengasihi Tuhan, gak minta pun disediakan Tuhan. Gak minta atau gak minta. Karena Tuhan sudah menyediakan untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Ya. Kalaupun saudara berdoa, itu latihan saja. Intinya bukan doamu. Intinya apakah engkau mengasihi Tuhan. Biar jangan salah saudara. Jangan pikir karena engkau berdoa 3 jam 1 hari. Baru milikmu lah yang terbaik. Belum tentu. Yang menjadi tolak ukur Tuhan. Menyediakan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Bukan gak perlu berdoa. Berdoa itu sangat perlu.
Tapi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap akal bunimu. Itu alat pengukur. Ya. Itu alat pengukur. Seberapa besar engkau mengasihi Tuhan. Itulah alat pengukur untuk kau mendapatkan yang terindah dari Tuhan. Ya. Tadi pagi saya katakan, kita harus paham skedulnya Tuhan, jadwalnya Tuhan. Ya. Harus paham kita. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi hari pertama, dan Tuhan menjadikan manusia pada hari ke-6, akhir dari hari ke-6. Kenapa, saudara? Karena Tuhan punya skedul, punya rencana, punya waktu untuk memberikan yang terbaik bagi manusia. Kalau Tuhan ciptakan manusia hari pertama, langit dan bumi belum tercipta. Belum ada daratan, belum ada lautan. Belum terpisah mana air, mana yang bukan air. Belum terpisah gelap dengan terang. Bahkan lebih parah lagi pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Betapa sulitnya hidup di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Maka Tuhan menunggu sampai hari ke-6. Baru Tuhan menciptakan manusia. Dan bukan saja menciptakan manusia, menempatkan manusia di tempat yang cocok menurut Tuhan, itulah Taman Eden. Sudah lengkap dengan buah-buahan. Kalau mau makan, tinggal ambil. Tuhan sudah sediakan. Untuk orang yang mengasihi Tuhan. Ya. Sebenarnya kita ini kalau mengasihi Tuhan, tinggal ngambil aja. Enggak amin, saudara. Tinggal ngambil rezeki. Sudah disiapkan Tuhan rezekimu. Bagaimana cara ngambilnya? Kerja. Usaha. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan suruh Tuhan ngantar berkat ke rumah saudara. Tapi andalah yang mengambilnya. Apa yang Tuhan sediakan. Kita ini kadang-kadang, Tuhan kirimlah berkat-Mu seperti janda sarpat Tuhan. Ada kawan saya, sikit-sikit doanya janda sarpat. Adam ditempatkan di dunia, di Taman Eden. Sudah lengkap semuanya. Makanya Tuhan itu mengerjakan sesuatu yang terbaik, yang indah-indah dalam hidup kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, sudah Tuhan sediakan. Tuhan sediakan. Ya. Yakin Tuhan sediakan?
termasuk muda-mudi, jodoh muda disediakan Tuhan. Mana amin. Jangan bilang kalau enggak dia mati aku. Nanti berayun-ayun aku di pohon belimbing. Dialah Tuhan. Hanya dia satu-satunya di hatiku. Adam dapat istri karena disediakan Tuhan. Tuhan sediakan. Di mana tempatnya? Anda tahu di mana tempat istrinya? Di sininya. Tulang. Dan di sini loh. Kemana dia jalan, kemana dia pergi, udah di sini. Tinggal Tuhan cabut aja. Toh. Jadilah ini kita nggak main mata sana, main mata sini. Kadang-kadang sampai meninggalkan ibadah, meninggalkan pelayanan. Lumayan kalau hanya meninggalkan ibadah dan pelayanan, meninggalkan Tuhan Yesus. Berapa banyak orang meninggalkan Tuhan karena hanya untuk mendapat pasangan hidup. Meninggalkan kebenaran firman. Padahal Tuhan haleluya. Yakin Tuhan sediakan rezekimu? Sudah disiapkan Tuhan. Asal saudara menurut kehendak Tuhan. Maka Yesaya 1 ayat 18 berkata, asal engkau mau menurut. Coba lihat ini berkatnya untuk saudara. Saya rindu jemaat ini jemaat yang diberkati. Yang kaya tambah kaya. Yang miskin jangan tambah miskin. Yang miskin harus diperkaya. Haleluya. Biar kita bisa melayani Tuhan. Kalau enggak nanti gimana mau melayani? Ya, nyanyilah nanti kita. Persembahan kami sedikit sekali. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang. Tuhan terimanya, sikit pun Tuhan terima. Tapi kalau sikit mau bikin apa? Mau bangun gereja besar? Cuma uangnya 1 juta? Gak mungkin. Tapi coba saudara kaya, bisa ngasih 1 miliar satu orang. Pastor Kasanda bilang, Pak Sito gak bisa beli jet. Pesawat terbang untuk penginjilan. Mendarat gak tahu di mana. Tangkuban gak ada bandaran. Jadi saya sedang berdoa ini. Kiranya Tuhan buka lapangan helikopter. Dan lapangan terbang. Kalau bisa pribadi-pribadi. Tapi saya juga gak bermimpi saudara. Tapi kalau Tuhan sediakan saya terima. Ini kita kadang-kadang imannya aduh. Padahal, coba. Yesaya 1 ayat 18. Ayat 18. Iya. Marilah, baiklah kita berperkara Ya, terus. firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, Iya. akan menjadi putih seperti salju. Terus. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Iya. Dosa diampuni. Kalau dosa diampuni, dilanjutkan dengan menuruti firman Tuhan. Ayat 19. Ayat 19. Ya. Jika kamu menurut dan mau mendengar. Amin. Amin. Mau menurut dan mendengar. Amin. Terus. Maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu.
Hasil baik dari negeri itu, hasil baik dari Kabupaten Bintan, hasil baik dari kota Tanjung Uban, itu milik orang yang mau menurut firman. Makanya bilang dalam doamu, Tuhan, aku punya hak menikmati hasil baik, bahkan yang terbaik. Langsung aminkan. Bangun pagi, aminkan. Yang terbaik. Yang terindah. Haleluya. Pokoknya semua yang terbaik. Rohani yang terbaik. Jasmani yang terbaik. Nikah. Jodoh yang terbaik. Gak usah repot-repot loh. Tunggu aja waktunya. Yang terbaik Tuhan sudah sediakan untukmu. Haleluya. Apa perlu Pak Gembala comblangi? Kalau zaman saya dulu kalau mau nikah itu gembala yang tentukan. Sini kau tiga. Ya? Si Butet. Nah, kalian dua cocok ini kata Roh Kudus katanya. Langsung itu saudara. Ya kalau sekarang dibilang gitu. Sini kau tiga Butet. Kalian cocok ini kata Roh Kudus. Oh tunggu dulu lama. Gak cintaku sama dia. Ya. Itu zaman sekarang. Ya. Zaman dulu gak ada itu. Langsung gembala yang menentukan. Nih kata gembala. Ini. Dengar suara gembala. Ya gak ada istilah. Aku gak cinta. Yang tak cinta pun kalau udah di dalam Tuhan jadi cinta. Mana ada amin saudara. Yang udah nikah ini saudara. Jangan bilang enggak aku dulu nikah enggak cinta sama dia. Sama orang lainnya aku dulu cinta. Tapi Tuhan bilang ini untukmu. Ini yang udah jadi istrimu. Inilah pasanganmu. Inilah suamimu. Ya. Jangan setelah nikah baru main cat-catan lagi. Sebenarnya engkau adalah cinta lamaku. Sini nggak ada itu saudaraku. Di sana sini banyak itu. Saya dengar laporan dari jemaat. Sampai ada yang tumpur. Seluruh hartanya habis. Rumahnya habis. Karena istrinya main gila. Saya kira hanya laki-laki yang bisa main gila. Tapi sini nggak ada. Saudara, sampai sedih hati saya. Sedih hati saya. Ya. Sudah Tuhan siapkan yang terbaik. Sudah Tuhan siapkan yang terindah. Karena dia mau menanti-nantikan Tuhan. Jadi cara membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Tunggu Tuhan. Nantikan Tuhan. Waktunya, jadwalnya, rencananya, perbuatannya pasti menyediakan yang terbaik. Jangan takut tidak diberkati. Sepanjang saudara mau taat dan menurut, engkau yang makan hasil baik dari negeri itu. Haleluya. Saya yakin jemaat Alpha Omega di sini berhak menikmati yang terbaik dari kota ini. Haleluya. Ini kalau saya lihat-lihat, waduh kita wajar loh. Makanya saya selalu bilang, kalau bikin Natal, bikin Paskah, harus yang terbaik. Ini Natal masih lama ya, tapi saya harap saudara sudah mulai rencanakan yang terbaik. Makanan yang terbaik. Haleluya. Ini jangan pas-pasan. Ya, berhubung karena kekurangan dana, kita bikinlah nasi kotak. Ya. Kasihan saudara.
saudara membuat Tuhan yang memberi yang terbaik itu sedih dari surga. Gak ada imanmu. Ya. Maka saya bilang sama jemaat tadi pagi, saya rindu merenovasi gereja kita di Batu Aji. Harus menjadi gereja yang terbaik. Bangunannya, semua. Sampai saya sudah rancang pakai eskalator. Ya, biar opung-opung jangan susah. Saya bilang sama tim kita, ya, kita kebaktian di lantai 3 di gedung pertemuannya. Setelah itu renovasi gereja kita. Kita akan kebaktian di lantai 2 dan di lantai 3. Semua pakai, ya, sama dengan di Baloi kan, ya, pakai lipcin naik ke atas. Ya. Siapa yang siapkan? Tuhan. Uang saya pas-pasan. Tapi uang Tuhan lain ceritanya. Tuhan bisa menyediakan. Haleluya. Ya. Pokoknya kalau yang dari Tuhan, itulah yang terbaik. Pasangan yang paling cocok untuk Adam adalah Hawa. Perempuan. Dan hasil dari tulang rusuk. Nggak dibikin tulang ini, saudara. Kalau tulang ini nunjuk-nunjuk nanti gini. Suaminya pun ditunjuk terus gini. Bodoh-bodoh kau. Bodoh-bodoh kau. Nggak tahu kau cari duit. Kalau tulang sikut, nyikut suaminya terus. Ini kau. Apalagi kalau sempat tulang kaki. Dia tunjang suaminya. Awas kau, jangan dekat-dekat. Makanya dibikin tulang rusuk. Penjaga bagian dalam. Ini kan, yang dalam-dalam ini terlindungi oleh tulang rusuk. Makanya perempuan yang cocok menjadi istri Adam itu penjaga bagian dalam. Hati, perasaan. Makanya ibu-ibu, tugasmu menjaga perasaan suamimu. Jangan dipanas-panasin. Jaga perasaannya. Gak usah susah, Pak. Kau di rumah aja. Beres semua. Haleluya. Kenapa tulang rusuk, saudara? Ya. Padahal tulang rusuk ini sebenarnya ini lemah loh. Gampang patah gitu. Orang tabrak ojek aja, berapa rusuknya patah? 3. Lemahnya, tapi karena fungsinya menjaga, melindungi, sangat dibutuhkan. Istri yang dibutuhkan, istri yang memberikan perlindungan bagi perasaan suami. Haleluya. Suaminya susah, jangan ditambahin susah. Ya, ini suami udah banting sana, putar sana cari uang biar bisa makan. Istri petentengan. Tapi sini nggak ada. Nggak ada di sini, saudara. Jaga perasaannya. Ya. Saat kita lemah, kita butuh kekuatan. Amin. Ya tentu bukan hanya dari Tuhan, dari pasangan hidup kita. Ya. Kita perlu semangat. Ya. Saya waktu perawatan beberapa waktu yang lalu, selalu Ibu Gembala berikan semangat. Ya. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Ya. Sampai saya kan enggak mau lagi berobat ke Medan, saudara. Ya. Padahal udah dibayar itu. Ya. Tadi bayar, saudaraku, saya hentikan. Saya bilang sama Ibu, ya, enggak lagi lah. Enggak kuat saya. Ya. Melihat darah saya itu diambil, ya, diputar sana, putar sini, ya, dikasih oksigen, ya. Habis itu saya gemetar-gemetar kedinginan.
Habis gemetar-gemetar kedinginan, mau makan gak bisa. Saya stop. Nah, saya bilang, walaupun ibu selalu mengatakan, Pak, gak apa-apa, Pak, gak apa-apa. Ya. Kita bersyukur sama Tuhan kalau ada yang menguatkan kita. Haleluya. Ya, kalau dikuatkan sama suami atau istri, ngapain lagi putus asa? Saya yakin gak ada suami sini yang takut pulang ke rumah karena gak ada uang. Amin. Berani pulang ke rumah kan? Kalau gak ada bawa setoran, ada, saya tahu saudaraku. Pokoknya kalau gak dapat sekian satu hari, jangan pulang kau ke rumah, kata istrinya. Ini betul loh, gak saya tambah-tambah loh. Dibikin patokan di luar gaji. Waktu itu 50.000. Jadi suaminya ini gak berani pulang kalau gak bawa uang di samping gaji 50.000 per hari. Akhirnya bapak ini kerjanya security. Saya gak boleh sebut namanya. Ya. Untuk bisa bayar setoran sama istri, terpaksa habis jaga dia ngojek. Ya. Dan karena dia ngojek, saudaraku, mulailah dapat cewek yang genit, saudaraku. Mulai pegang di belakang gini. Dia mulai ngek. Sementara diingatnya di rumah, ya seperti singa lapar. Ini betul, saudara. Ya. Malah para penumpang yang cantik-cantik kasih tip lagi. Mas, matur nuwun mas. Ya. Semangatlah dia, saudaraku. Lama-lama jatuh hatilah dia sama penumpangnya. Ya. Akhirnya hancur nikah rumah tangga. Ya. Karena dipatok. Orang ini orang yang saya kenal dulu cukup baik di masa mudanya. Laki-laki. Tapi hancur nikahnya. Berantakan nikahnya. Karena istrinya tidak menguatkan. Malah harus wajib setor 50.000. Dulu ya 50.000. Itu 50.000 dulu udah mahal itu. Per hari. Karena diancam tidak boleh pulang kalau nggak ada 50. Maka bapak ini akhirnya sering kali nggak pulang lagi malam. Karena diingat 50. Makanya saya bilang di sini nggak ada. Cuma di sana sini aja. Makanya jangan dibebani. Seharusnya nggak ada, terima kasih Tuhan. Ya, kurang sedikit, terima kasih Tuhan. Kami yakin Engkau sediakan yang terbaik. Haleluya. Coba kayak gitu kan aman. Ya, saya aja kalau jadi pendeta dikasih beban setiap pulang 500.000 katanya. Mungkin nggak pulang lagi ke Batam. Karena kalau saya khotbah kan, ya nggak pernah ada istilah harus dapat uang. Ya. KKR pun begitu. Malah saya ngabiskan uang. Bukan dapat uang, ngabisin duit. Tapi karena nggak ada beban seperti itu, pulang ke rumah pun pelong. Puji Tuhan. Ya, apa berkatnya? Jiwa-jiwa dilawat Tuhan. Apa berkatnya? Orang yang tidak percaya menjadi percaya. Orang yang tidak bertobat menjadi bertobat. Wah, itu berkat yang tidak ternilai harga. Haleluya. Haleluya. Nantikan jadwalnya Tuhan.
Kalau Anda mengerti jadwalnya Tuhan, Anda nggak akan komplain sama Tuhan. Pasti nggak komplain. Ya. Kalau kita ngerti waktunya Tuhan, ya, kita nggak berkata harus, enggak. Tuhan sudah siapkan untuk kita. Kadangkala, saudara, Tuhan agak perlambat memberikan sesuatu kepada kita, supaya kita semakin teruji, semakin membuktikan hidup kita sabar dan bergantung sama Tuhan. Yang kedua, cara yang kedua, ya, saya melihat di sini contohnya cara yang kedua, mengasihi Tuhan itu bagaikan menggembalakan kambing domba. Domba-dombanya Tuhan. Saya heran kenapa Tuhan bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Lalu Tuhan berkata, gembalakanlah domba-domba. Itu dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Ayat 15 sampai 17. Ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Iya, terus? Jawab Petrus kepadanya, Iya. benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kenapa sampai diangkat, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Apa yang diminta oleh Tuhan kepada Petrus? Jelas di sini Tuhan meminta kepada Petrus, apakah Petrus dapat membuktikan bahwa dia mengasihi Tuhan dengan jalan tinggal di dalam situasi-situasi di mana Tuhan menempatkannya. Jadi bukti seseorang mengasihi Tuhan, dia bersedia ditempatkan Tuhan dalam situasi-situasi yang Tuhan kehendaki. Kenapa dicontohkan bagaikan gembala? Karena ujian terberat di dalam penggembalaan adalah menghadapi segala macam situasi. Senang atau susah, diberkati atau menunggu. Situasi itu, saudaraku, harus bisa diterima oleh gembala. Kalau saudara pernah melihat orang yang menggembalakan kambing domba, itu nggak gampang kalau tidak memahami. Ada kalanya domba-domba itu sakit. Ada kalanya domba-domba itu dicuri oleh musuh. Ada kalanya domba itu dipukul kakinya pincang-pincang. Tapi gembala harus mengerti segala situasi. Semua situasi dan keadaan harus dia terima. Membuktikan kita mengasihi Tuhan, kita harus bersedia ditempatkan Tuhan berada di segala macam situasi.
Waktu susah, kita tidak bersungut-sungut. Waktu kekurangan, kita nggak berbantah dengan Tuhan. Makanya Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Artinya, terimalah segala macam situasi. Buktikanlah engkau mengasihi Tuhan. Dalam segala keadaan. Itu yang diminta Tuhan. Pahamilah aku, kata Tuhan. Dalam segala keadaan. Jangan waktu diberkati, kita menganggap Tuhan baik. Ya, tapi bagaimana ketika datang pencobaan? Saya sangat kagum dengan Ayub. Saat pagar perlindungan Tuhan dicabut dari kehidupan Ayub. Tuhan mengizinkan iblis untuk menjamah kehidupan Ayub. Dimulai dari hartanya. Semua anaknya tewas. Satu pun gak tersisa. Tapi saya sangat kagum dengan kalimat Ayub berkata, terpujilah Tuhan. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Saudara, situasi yang terberat dalam hidup kita. Apa yang Tuhan sudah berikan diambil sama Tuhan. Ya kalau harta aja diambil sih, paling kita kalang kabut. Tapi kalau sampai anak-anak diambil. Saya punya teman di Ermolek. Dulu mereka ini adalah waktu muda saya melayani. Setelah saya tinggalkan Ermolek, saudaraku, mereka mulai bertekun di dalam Tuhan. Tapi tiba-tiba musibah datang, rumahnya kebakaran. Kalau tidak salah saya 2 anaknya tewas terbakar hidup-hidup. Ya. Gak sempat melarikan diri dari rumah itu. Padahal dia sudah mulai dekat dengan Tuhan. Sudah mulai melayani Tuhan. Ternyata saya dengar belakangan ini, dia udah jadi gembala sekarang. Sudah menyerahkan hidup untuk Tuhan, menggembalakan jiwa-jiwa. Mungkin lewat peristiwa kematian anaknya, membuat dia terdorong untuk mengambil keputusan melayani Tuhan. Saudara, gak mudah untuk mengucap syukur di situasi yang paling berat dalam hidup ini. Gak mudah. Kalau waktu diberkati, terima kasih Tuhan, betapa limpahnya berkat-Mu, gampang ngomong. Tapi waktu tetesan air mata, waktu pergumulan berat,
walau adanya pencobaan, tapi kita bisa mengucap syukur. Itu anugerah Tuhan. Makanya kalau saya menyanyikan lagu, begini lagunya. Ku bersyukur Tuhan buat semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan beriku. Ku selalu beserta. Ku bersyukur Tuhan semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu beserta. Takkan jadi kalau Anda bisa bersyukur, ya. Jadi saya masih ingat sekitar 11 tahun yang lalu. Lagu ini setiap saya mau ketemu dengan Tuhan, saya harus nyanyikan lagu ini. Ya, karena beratnya situasi. Ya, beratnya situasi. Apalagi saat menjaga orang yang kritis mau mati 2 orang. Abang saya, anak saya. Sama-sama lagi terbaring, gak bisa berbuat apa-apa. Ngomong pun gak bisa. Saya harus ke rumah sakit ini, saya harus ke rumah sakit ini. Saya harus lihat abang saya harus lihat anak saya. Waduh, itu situasi yang paling terjepit. Harus bayar di sini, bayar di sini. Anak saya harus dibayar biayanya 1 malam sekitar 150 juta. Jadi untuk menghabiskan 1 miliar itu sebentar saja. Kalau abang saya waktu itu enggak terlalu banyak. Paling 1 malam 2-3 ribu dolar Singapura. Tapi perasaan ini bagaikan tertekan dengan beban berat situasi yang tidak bisa terelakkan. Apa yang bisa saya lakukan? Hanya berkata, aku bersyukur Tuhan buat semua yang ku alami. Andai kata saya tidak bersyukur pada waktu itu, mungkin saya pulang gila. Mungkin cakap sendiri. Waktu itu saya beritahu dengan keluarga pun gak bisa bantu. Saya beritahu dengan Pak Joni Fardede, Pak Joni pun angkat tangan. Pak Gembala, saya tidak bisa membantu Bapak. Lalu saya dibawa oleh teman. Dia bilang, Pak Silitonga, ayo saya bawa kamu jalan untuk mencari sponsor. Saya bilang tidak. Ada yang undang Pak, kepingin ketemu Bapak. Enggak, saya bilang. Berikan saya kesempatan
hanya menyerah kepada Tuhan. Makanya dulu saudara dengar, saya jual satu persatu mobil. Dari mobil truk, luri, sampai mobil pribadi saya bilang jual. Situasi terberat yang pernah saya alami sepanjang umur hidup saya. Tinggal di Singapura, numpang di rumah misi. Tapi mujizatnya saudara, apa yang terjadi? Setelah anak saya meninggal, rumah misinya pun tutup. Sampai sekarang gak ada rumah misi di situ. Sepertinya Tuhan siapkan, kusediakan tempat bagimu. Memang diizinkan mengalami pencobaan, tapi Tuhan siapkan ada jalan keluar. Jadi setiap hari orang Korea ini doa pagi, siang, sore, sambil ngumpul uang. Satu kali pimpinannya datang sama saya bawa amplop agak tebal. Pak Pendeta, inilah uang yang kami kumpulkan untuk membantu Pak Pendeta. Mereka doa, pagi, siang, malam, kumpul uang lagi. Sampai saya terkejut saudaraku, orang rumah sakit yang merawat anak saya di sana. Semua mengumpulkan uang. Jadi ketiga anak saya dibawa pulang ke Indonesia. Mereka kasih persembahan. Inilah persembahan kami. Bagi saya sebenarnya bukan soal uangnya. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan ikut bekerja. Walaupun kita berada pada situasi yang paling berat dalam hidup ini. Tuhan tidak meninggalkan kita, saudara. Maka itu pengalaman bagi saya. Saya rindu jemaat, cintai Tuhan dalam segala situasi perjalanan hidup. Kasihi Tuhan. Seperti Tuhan mengingatkan Simon Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Artinya, cintailah aku dalam segala situasi. Kalau saudara bisa mencintai Tuhan dalam segala situasi hidup saudara, saya yakin saudara orang yang berkemenangan luar biasa. Haleluya. Dan semuanya akhirnya lunas, semua dibuat Tuhan. Ya. Maka sejak itu saya janji sama Tuhan. Ya. Kalau Tuhan kasih umur saya sampai lebih dari 60 tahun. Ya. Saya mau memberikan sampai hari hidup saya dipanggil Tuhan. Sebagai bonus saya anggap dalam pelayanan ini untuk semakin dimantapkan Tuhan. Kenapa saudara? Karena menurut hitung-hitungan saya bisa lunasi semua kewajiban saya itu sampai umur 60 tahun. Ternyata Tuhan menolong saya bersama keluarga. Sebelum 60 tahun sudah beres semua. Makanya bisa uang yang kita peroleh, kita bisa buat merenovasi baloi, ya, termasuk membangun rumah pemulihan, ya. Tanggal 20 ini kita resmikan saudara, karena sudah selesai. Dan selanjutnya, ya, semua bisa kita lewati dalam situasi apapun. Haleluya.
Makanya kalau saudara diperhadapkan kepada situasi apapun, yang perlu engkau buktikan cintamu kepada Tuhan. Susah dan senang, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu. Haleluya. Ya. Jangan hanya waktu senang, waktu susah pun, waktu terpojok pun, waktu tertekan pun, ya, belajar mengasihi Tuhan. Ya. Ini kemurahan Tuhan. Yang ketiga, buktikan cintamu kepada Tuhan dengan memelihara firman-Nya, seluruh perintah-perintah Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 dan ayat 21. Yohanes pasal 14 ayat 15 dan 21. Ayat 15 dan ayat 21. Ya. Jikalau kamu mengasihi aku, terus kamu akan menuruti segala perintahku. amin. Amin. Turuti segala perintah Tuhan. Ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ya, buktikan kasihmu terhadap Tuhan dengan melakukan perintah Tuhan. Terus. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Iya. Kalau kita menuruti perintah Tuhan, itu bukti kita mengasihi Tuhan. Ya. Semua saya lihat orang yang melakukan perintah Tuhan, tidak ada yang kecewa. Sebab apa yang diperintahkan Tuhan pasti tergenapi. Haleluya. Lihat aja orang buta dibuat lumpur ke matanya, suruh cuci muka, sembuh. Lihat saja orang lumpuh yang menunggu mujizat di dekat kolam Bethesda. Apa kata Tuhan? Angkat tilammu, berjalanlah, jalan. Semua orang yang menuruti firman Tuhan tak akan ada yang kecewa. Haleluya. Pasti ada mujizat. Pasti ada pertolongan. Ya. Dan yang terakhir, buktikan engkau mengasihi Tuhan dengan mengasihi saudara-saudaramu seiman. Buktikan kita cinta Tuhan, tapi dengan mencintai lebih dulu saudara-saudara kita. Tapi saudara seiman ya, itu yang paling utama. 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Terus. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, Ya, terus. tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Iya. Yakobus 1 ayat 17. Yakobus 1 ayat 17. Ya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Terus. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan
atau bayangan karena pertukaran. Iya, inilah kasih kepada Tuhan. Jadi ada 4 poin cara membuktikan kita mengasihi Tuhan. Dengan menanti-nantikan Tuhan. Dengan kita belajar seperti gembala menggembalakan domba. Yang ketiga dengan melakukan perintah Tuhan. Yang keempat dengan mengasihi saudara-saudara seiman kita. Itulah membuktikan kita memiliki kasih yang sejati. Kekayaan dari buah Roh Kudus yang pertama. Sehingga ketika Tuhan ukur kita, sukses kita itu diukur dari cinta kasih kita sama Tuhan. Bukan seperti Salomo, ya. Dari ukuran jasmani, dialah paling hebat. Tapi dalam ukuran mengasihi Tuhan, dia tidak lagi mencintai Tuhan. Dia kehilangan Tuhan. Dia kehilangan hadirat Tuhan. Dia kehilangan perhatian Tuhan. Sehingga saudaraku, Salomo lah orang yang paling malang sampai berkata, sia-sia, sia-sia, sia-sia. Tapi bagi saudara tidak ada yang sia-sia. Semua berharga di mata Tuhan. Haleluya. Apa yang pun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara terima, semuanya berharga di mata Tuhan. Kita tutup Alkitab kita. Kita mau datang untuk terima perjamuan kudus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kita, Tuhan yang baik. Tuhan yang peduli akan nasib kita, akan kehidupan kita semua. Haleluya.